Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, tentunya pada pengurus Masjid Nurul Amin yang sempat hadir pada malam hari ini, teman-teman pengurus dari Baikas Muslim Bulukumba, para agatis, para guru yang ada di Baikas Muslim Bulukumba yang saya muliakan, dan teman-teman sekalian para members Baikas Muslim yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mengingat atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan yang terlebih lagi nikmat iman dan nikmat ukhuwah persaudaraan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir datang ke sini bersua kembali dalam rangka program harian kita dari BNB, yaitu sholat ramai-ramai yang dirangkaikan dengan juga duduk-duduk dengar ceramah. Ya mungkin teman-teman pastinya lelah ya setelah beraktivitas dalam keseharian, tapi bersyukurlah kita karena di akhir aktivitas kita akhiri dengan bermajelis ilmu, sehingga begitu kita pulang ke rumah, yang kita bawa pulang adalah aura masjid, membawa ketenangan pulang ke rumah. Beda kalau aura kantor yang kita bawa pulang ke rumah, ya apatah lagi ada masalah di kantor, sehingga kadang-kadang dilampiaskan kepada istri dan anak. Ya, istri bertanya mau makan apa, langsung dimoro-moroi, bukan jawabannya. Padahal ditanya mau makan apa, langsung moro-moro istri dan anaknya. Kenapa? Karena dia bawa pulang hawa kantor, hawa pasar, ya hawa yang ada di tempat kerjanya. Tapi begitu kita mengakhiri dengan bermajelis ilmu baru kemudian pulang, sehingga kita bawa pulang adalah ketenangan. Ternyata ketika menilik sejarah jauh sebelumnya pada masa Rasulullah, ternyata memang dulu para sahabat itu ketika mereka pulang dari tempat kerja mereka, itu mereka tidak langsung ke rumah. Ya minimal mereka singgah ke masjid dulu, walaupun itu hanya salat sunnah 2 rakaat saja, supaya begitu pulang yang dia bawa pulang adalah aura masjid. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang ya, termasuk bikers yang pecandu-pecandu ilmu, ya pecandu-pecandu majelis ilmu. Ya, karena kita tahu yang namanya bikers kan biasa disitulah tempatnya, gerbangnya orang mulai kecanduan dengan alkohol, kecanduan dengan narkoba, kecanduan dengan zina. Nah, makanya di Baikas Muslim Bulukumba ini bagaimana kita menyalurkan kecanduan kita itu ke hal-hal yang positif, yaitu kecanduan dengan majelis ilmu. Ya. Ini hebatnya teman-teman sekalian, di komunitas kita Baikas Muslim Bulukumba ini ada lengkap guru yang siap membimbing kita dan memberikan kita pergaulan positif. Yang biasanya seperti ini hanya kita dapatkan di lingkungan pesantren, ini di lingkungan klub-klub motor bisa kita dapatkan di BMB. Ya, tinggal teman-teman mami ini tidak mau pintar. Ya. Kita mami tidak mau pintar sebenarnya. Ya, mau teman-teman di sini yang suka dengan sejarah-sejarah Islam, panggil-panggil nih Pak Haji Syukur ngopi. Ya, kita yang bayarkan kopinya Pak Haji Syukur, jangan kita dibayarkan karena kita butuh. Ya.
Mau kita tahu tentang fadilah-fadilah amal, apa itu kehebatannya itu salat duha, apa itu keutamaannya salat tahajud, telepon ini Ustaz Pahlawi. Nah, kalau mau mikir di situ masuk-masuk ini ambil ilmunya. Ya. Mau lagi perbaiki baca Al-Quran, tak belajar tajwid. Ada Ustaz Yusuf siap di BMD. Ya. Panggil-panggil dimakan coto. Ya. Bapak papan tulis tadi warung coto. Nah, sambil dijelaskan makan coto. Masya Allah. Kita memang tidak mau pintar sebenarnya. Nah, selepas dari itu ada HP. Ya, HP kita lihat di situ, bukan di YouTube. Ketik saja apa yang kita mau pelajari tentang agama. Ada semua nih. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rasa jenuh dan kemalasan yang membuat kita kadang-kadang tidak mau belajar. Ini yang membuat ilmu kita sampai sekarang hanya begitu-begitu saja tidak bertambah. Kenapa? Kemalasan dan rasa jenuh yang membuat kita bosan. Padahal Nabi mengatakan di dunia ini tidak ada perkara yang paling penting kecuali urusan agama. Ini mohon dicatat. Dosa dicatat karena tidak bawa di buku. Diingat saja baik-baik. Tidak ada hal yang paling penting di muka bumi kecuali persoalan agama. Urusan dunia kita dalam mencari nafkah, menekuni profesi-profesi kita, itu hanya sebenarnya kegiatan sampingan saja. Bukan itu yang menjadi utama. Tapi setelah kita melakukan profesi-profesi kita, Allah memanggil kita datang ke masjid atau ada majelis ilmu kita datang ke sana. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena setelah kita meninggal dunia, yang dihisab bukan apa pekerjaan kita di kantor, tapi yang dihisab di tengah-tengah kesibukan itu urusan duniamu, kebaikan apa yang pernah kau lakukan di sela-selanya. Sela-selanya Allah tanyakan tentang itu. Jadi teman-teman sekalian, bersyukur kita menjadi bagian dari Baikas Musim Bulu Kumbang karena ada banyak hal yang kita bisa dapat. Cuma inilah kayaknya satu-satunya komunitas motor yang jarang touring. Iya. Ya, jarang touring. Ya, komunitas motor tapi jarang touring. Ya. Nah, sahabat sekalian, jadi pada kesempatan kali ini, juga kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi teladan kita, yang tentunya di akhirat nanti kita sangat berharap bagaimana bisa mendapatkan syafaat beliau. Karena di akhirat nanti itu ada banyak umatnya Nabi yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tetapi dari wajahnya tidak ada tanda-tandanya, ciri-cirinya bahwa dia umatnya Nabi. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan bahwa banyak yang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mencintainya. Banyak mengaku dia ya Rasulullah saya umatnya, tapi dilihat di wajahnya hitam kelam, tidak ada bekas air wudu, tidak ada tanda-tanda dari tubuhnya pernah mengamalkan sunnah Nabi, sehingga Nabi berpaling kepadanya. Dia dibati-bati di Nabi tak. Ya, bagaimana kira-kira para sakit kalau tidak dibati-bati kita? Mertua atas saja kalau tidak dibati-bati kita. Kayaknya tidak tahu aku bilang apa mau dikerja ini. Itu mertua. Bagaimana dengan Nabi ketika di akhirat nanti? Nah, itu kan nanti di padang mahsyar teman-teman sekalian. Itu lama sekali baru dimulai namanya persidangan nanti di padang mahsyar. Sampai-sampai ada manusia nanti jenuh dan bosan menunggu. Dia datang kepada Nabi Adam, manusia pertama. Dia katakan seperti ini, wahai Adam, kamu adalah bapaknya manusia. Coba dong berdoa kepada Allah, kenapa lama sekali dimulai acara ini di padang mahsyar? MC juga belum pidato mengumumkan bilang kapan tidak mulai acaranya. Iya. Apa kata Nabi Adam? Jangan kau saya bilang. Saya ini lagi pusing sekarang, khawatir kan. Kenapa? Karena ada dosaku yang pernah saya lakukan, itu yang membuat saya malu, memohon dan meminta kepada Allah. Apa dosanya Nabi Adam? Satu, nadekati buah kuldi. Bukan lagi nadekati makan malah buahnya. Satu dosanya, takut kepada Allah. Kita dosa tiap hari, tapi tidak ada takut-takutnya. Iya. Jadi kemana lagi ini manusia? Rombongan manusia datang lagi kepada Nabi Nuh, yang merupakan bapak kedua dari manusia. Karena seluruh manusia binasa kecuali yang ikut di bahteranya Nabi Nuh. Ya.
Engkau bapak kedua kami, wahai Nabi Nuh. Minta kepada Allah, kapan ini dimulainya acara ini? Mau disidang manusia, supaya cepat kita masuk surga. Tapi apa kata Nabi Nuh? Jangan kau balas sama saya. Saya lagi nak pusing kak. Kenapa? Karena anakku. Saya ini harus menyiapkan jawaban ketika Allah tanya kepada saya, kenapa kau tidak berhasil mendidik anak? Nah, kau seorang Nabi. Itu yang menyebabkan Nabi Nuh juga malu memohon kepada Allah. Sehingga rombongan manusia ini lari kemana lagi? Dia lari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun demikian. Ada lagi kesalahan yang membuat malu kepada Allah. Terus lari kemana lagi? Lari ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa, lari lagi ke Nabi Isa. Nabi Isa lagi mengatakan, jangan sama saya, bukan wewenangku. Tidak ada hakku saya di sini. Allah tidak memberikan saya izin untuk bisa memberikan atau mengeluarkan semacam saran kepada Allah agar dimulai ini acara. Lalu datanglah kalian kepada Nabi. Kemudian semua rombongan manusia ini datang kepada Nabi, dan Nabi ini memiliki wewenang, punya wewenang untuk kemudian persidangan di pada mahsyar itu bisa dimulai. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, Nabi Muhammad akan bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar persidangan pada mahsyar ini dimulai. Jadi teman-teman sekalian, jadi pada mahsyar sebenarnya ini adalah berhak. Dari artinya saja mahsyar, dari kata dasar hasyara yahsyuru sampai kemudian menjadi mahsyar, artinya tempat perkumpulan. Artinya semua manusia setelah dimatikan, semua setelah kiamat itu dikumpulkan kembali dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Bagaimana proses dikumpulkannya? Itu berawal ketika malaikat Israfil yang dibangkitkan pertama kali setelah manusia, setelah makhluk yang ada di alam ini mati. Dalam riwayat dijelaskan itu malaikat Israfil tugasnya kan peniup sangkakala. Kan hati-hati yang selalu meniup trompet di malam tahun baru. Jangan sampai bertepatan matiup trompet pergantian tahun, malaikat Israfil juga tiup trompetnya. Habis kita semua ini. Bukan jadi surga berhenti? Tidak jadi. Jadi teman-teman sekalian, di dalam riwayat dijelaskan ada yang mengatakan bahwa malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya sampai 3 kali. Tapi ada juga mengatakan 2 kali. Cuma dari kalangan para ulama mengatakan bahwa malaikat Israfil hanya meniup sangkakalanya hanya 2 kali. Tiupan pertama seluruh alam ini hancur dan seluruh makhluk mati semua. Kemudian setelah seluruh makhluk mati semua, maka tinggallah 3 malaikat yang belum mati, belum binasa. Siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Israfil pencabut nyawa, dan malaikat Israfil sendiri. Makanya riwayat dijelaskan pada waktu itu, malaikat Jibril nanti ketika seluruh makhluk sudah mati semua, maka Allah katakan, Jibril, kau mintalah kepada Israfil untuk dicabut nyawamu. Dengan izin Allah, malaikat Israfil mencabut nyawanya malaikat Jibril. Disitulah kemudian malaikat Jibril baru menyadari ternyata beginilah sakitnya sakaratul maut. Dia mengingat ketika Rasulullah mengatakan, ya Jibril, sakitnya ini sakaratul maut, sakitnya ini sakaratul maut. Jangan kau timpahkan kepada umatku, cukup saja saya merasakan sakitnya. Berlinang matanya malaikat Jibril. Bagaimana sakitnya itu? Dalam hadis Nabi saja dijelaskan bahwa seperti orang dicincang-cincang pedang itu 1000 kali. Jangankan cincang pedang, dicipik lagi pintu. Dengi tahu. Bagaimana kalau dicincang pedang? Setelah itu malaikat Israfil pun juga dicabut nyawanya sama malaikat Israfil. Kemudian tinggallah malaikat Israfil dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lucunya di sini, malaikat Israfil dia tidak sadar diri bahwa seharusnya ketika kiamat sudah terjadi, tidak ada makhluk yang bisa hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hayyul Qayyum. Apa kata Allah? Israfil, coba kau cari masih ada itu makhluk hidup. Kau cabut nyawanya. Karena ini saatnya seluruh makhluk harus mati. Berangkatlah ini malaikat Israfil sampai 7 kali mengelilingi dunia, mengelilingi alam, dia kembali kepada Allah. Tidak ada ya Allah, semuanya sudah mati. Nah bilang Allah masih ada. Berangkat lagi malaikat Israfil, dia cari lagi 7 kali lagi dia kelilingi di bumi.
Kemudian kembali kepada Allah. Apa dia katakan? Ya Allah, tidak ada yang mati semua nih. Bila masih ada, asal tidak bisa kau lihat. Iya. Kebangsaan orang kapang ini akan berkata tiga sebenarnya dimasukin. Iya. Ternyata dia tidak sadar bahwa dirinya lah yang dia maksud. Bahwa itu tinggal kamu mereka Israel. Bilang, yang saya maksud itu kamu. Kamu juga harus mati. Wah, bilang bagaimana caranya ini? Nah, dijelaskan dalam riwayat, maka berangkatlah malaikat Israel di antara neraka dan surga. Disitulah dia cabut nyawanya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika dia cabut nyawanya sendiri malaikat Israel, ulama kita mengatakan andai kata seluruh makhluk pada waktu itu masih hidup dan mendengarkan bagaimana teriakan Israel itu ketika mencabut nyawanya sendiri, maka seluruh makhluk akan meletus semua gendang telinganya dan mati karena sakitnya itu sakaratul maut yang dialami Israel. Maka matilah semuanya makhluk. Tinggallah Allah yang maha hidup. Kemudian apa kata Allah pada waktu itu? Kemana mereka yang selalu bersikap sombong kepada saya? Sekarang saya tinggal sendiri yang maha hidup. Nah, tidak lama setelah itu proses berlanjut. Allah turunkan hujan selama 40 hari. Dalam hadis dijelaskan sebenarnya, dalam hadis dijelaskan disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa setelah antara tiupan pertama dengan tiupan kedua sangkakala itu kaum muslimin rahimakumullah itu ada jarak 40 hari. Sahabat bertanya, 40 itu maksudnya apa? Dan dijelaskan harinya. Apakah 40 hari, 40 tahun antaranya tiupan pertama dengan tiupan kedua? Nah, lalu apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu. Yang jelas Nabi mengatakan bahwa antara tiupan pertama dengan tiupan kedua jaraknya 40. Apakah hari, tahun, atau puluhan tahun? Tidak ada yang tahu. Yang jelas selama 40 itu Allah turunkan hujan. Dan cobalah kita mengatakan 40 hari turun hujan terus menerus. Ketika hujan turun selama 40 hari, kita ini manusia kalau sudah dikuburkan seluruh tubuh kita hancur teman-teman sekalian. Kecuali satu, tulang kita yang tidak hancur. Tidak akan hancur sampai hari kiamat. Apa itu? Tulang ekor kita. Tulang sulbi. Ini yang di belakang. Ini tulang tidak akan pernah hancur. Dan dari sinilah nanti cikal bakalnya manusia akan bangkit kembali seperti tumbuhnya toge. Ya, seperti tumbuhnya tumbuhan. Ya, tumbuh mekar dari tanah. Kemudian dikumpulkanlah kita dalam suatu padang yang namanya padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Tempat dikumpulkannya kita. Bagaimana ciri-cirinya itu padang mahsyar? Dalam hadis Nabi dikatakan, ternyata padang mahsyar itu tanahnya tidak seperti tanah yang ada di bumi. Bahkan tanahnya itu seperti tepung. Putih. Seperti adonan tepung. Nah, ketika kita datang ke sana nanti dikumpulkan, kata Rasulullah, itu saking putihnya tanahnya itu padang mahsyar, tidak ada tanda-tanda bahwa pernah ada kehidupan sebelumnya, saking bersihnya itu tanahnya. Nah, disitulah kita dikumpulkan semua, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nah, orang ketika digotong ke sana, teman-teman sekalian, itu ada 3 jenis. Ada orang yang datang ke sana dikumpulkan di padang mahsyar dengan jalan kaki. Ada juga nanti yang menuju padang mahsyar dengan menggunakan tunggangan kendaraan. Ya, inilah mereka orang yang bertakwa. Dibuatkan tunggangan nanti. Ya, kalau mudah-mudahan kita nanti BMP dipakai panju motor kita masing-masing. Ya, sebagaimana Unrian dapat sampai ke Bali ke Surabaya. Ya, ternyata bangkit motor yang maksnya. Ya, kita touring bareng-bareng kepada mahsyar. Ya, siapa itu rombongan BMP? Ya. Jadi begitu. Bahkan ini yang paling yang nomor 3 ini yang paling buruk. Dia dia berkumpul kepada mahsyar dengan wajahnya tersungkur ke tanah, kakinya di atas. Ini kelompok ketiga ini. Bagaimana kira-kira itu? Nah, dulu sahabat pernah bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kelompok ketiga ini, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Lalu apa kata Nabi? Sebagaimana Allah mampu membuat manusia jalan dengan kedua kakinya, tentu bukan perkara aneh ketika Allah membuat manusia itu berjalan dengan wajahnya. Siapa mereka? Mereka adalah ahli dosa, pendosa. Nah, berkumpul di padang mahsyar. Nah, teman-teman sekalian, ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, itu rata-rata umur kita semua 30 tahun dengan 33 tahun. Nah, ini jadi
seperti nanti sisi umpamanya, nanti ketika dibangkitkan pas umurnya 33 tahun. Bagaimana kalau orang yang meninggal di usianya 90 tahun akan turun menjadi 33 tahun. Ketika ada orang meninggal di usia anak masih bayi akan dibangkitkan dalam umur 33 tahun. Bahkan tingginya pun itu nanti seperti tingginya Nabi Adam. Berapa hasta itu Nabi Adam? Berapa? 30? Ya 40. Ya pernah itu di Arab Saudi, dia bikin baju gamis. Dia ukur sesuai dengan ukurannya tingginya Nabi Adam. Wah ternyata tinggi sekali. Itu baju gamis itu. Cuma yang viral itu di media, bahwa seolah-olah ini bajunya Nabi Adam, padahal bukan. Sebenarnya tukang jahit ini hanya membuat suatu terobosan menggambarkan bagaimana begitu besarnya Nabi Adam. Ya, dia menjahit baju setinggi 30 hasta. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita nanti dibangkitkan itu dengan usia 33 tahun. Ya, kira-kira sepertilah umur saya. Ya, baru mungkin 31 tahun, 32 tahun. Dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Cino pun juga nanti akan menjadi 33 tahun. Inilah nanti yang membuat diantara kita tidak saling kenal. Antara orang tua dengan anak tidak saling kenal nanti. Ya. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka sudah dalam ukuran dewasa. Karena ikat main. Tapi saking tidak kenalnya diantara kita nanti itu, sebenarnya sih bukan tidak kenal, cuma tidak sempat untuk kenalan. Karena di pikiran kita pada waktu itu coba dua. Apakah Allah menerima saya atau tidak? Apakah amalan saya diterima atau tidak? Ini yang membuat kita berpikir sehingga tidak sempat untuk mengurus semua itu. Ya. Ada nanti orang teman-teman sekalian tidak diterima amalnya. Ada. Siapa itu? Di antaranya mereka yang ketika mendengarkan nama Nabi tapi tidak mengirimkan salawat kepada Nabi. Kena orang seperti ini. Dia dengar namanya Nabi tapi tidak mengirimkan salawat kepada Nabi. Yang kedua, yang tidak diterima amalnya, orang yang memutuskan tali silaturahmi sampai meninggal dunia tidak baku omong dengan saudaranya. Bagaimana kalau saudara minta maaf? Bagus mulai. Dia mami tanggung, mami kita. Ya. Yang ketiga, orang yang tidak sholat. Ini sudah pasti nih ya. Ya. Biar bagus hubungan sesama manusia. Orang memuji-muji karena baiknya kita. Tapi kalau tidak sholat guys, 1 kali 0. Ya. As-salatu miftahu kullu amal. Sholat itu menjadi kuncinya dari seluruh amalan-amalan kita. Ibarat HP, sholat itu jadi passwordnya. Tidak bisa kita buka aplikasi lain kalau tidak ada sholat. Ya. Terus yang ditolak amal solehnya oleh Allah adalah mereka yang meninggal dalam kondisi, mohon maaf, meninggal tapi belum melunasi utang-utangnya. Iya. Makanya kalau utang ki, memang sebenarnya bagus transparan ki. Minimal ada 2 orang menjadi saksi, kemudian kita tulis ada hitam di atas putih. Tapi kadang-kadang kan biasa kita saking akrab sama kita ki, masa harus dicatat sahabat kali roh. Iya walaupun sahabat sekali ki, tapi tidak ada tahu yang namanya hati berbolak-balik. Bahkan saking cepatnya itu hati berbolak-balik, lebih cepat daripada gelembung air mendidih. Ya, silalu nama keadaan, kenapa keadaan itu deh? Ya. Dia tidak akan diterima amal solehnya sampai ada yang menyelesaikan utangnya itu. Kemudian yang ditolak amal solehnya oleh Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan masuk surga sampai mendapatkan kata maaf dari ayah ibundanya. Selama tidak mendapatkan kata maaf dari ibundanya, maka selama itu pula dia tinggal di neraka. Wah, biar panjang baca-baca atau kalau sedikit sholat. Biar tiap malam kita haji. Kalau kita pernah sakit hati, bikin sakit hati orang tua, sebagaimana sifatnya Alqamah kepada ibundanya, tidak akan bisa masuk surga sampai mendapatkan kata maaf. Tidak apa-apa kita ingatkan kembali kisahnya Alqamah. Apa yang menyebabkan Alqamah sehingga nyawanya sulit lepas dari tubuhnya? Satu di dosanya.
Itu pun juga tidak bermaksud untuk berdosa. Baju bekas istrinya di hari raya dia berikan kepada mamanya, sementara istrinya diberikan baju baru. Itu yang membuat tersinggung hatinya mamanya Alqamah, sampai ketika meninggal dunia Alqamah sakaratul maut tidak mau lepas nyawanya. Padahal Alqamah ini orang bagus ibadahnya, Bapak. Iya. Apa kata Nabi? Kalau ibu tidak makan Alqamah ini, baik bukan bakar Alqamah supaya cepat mati. Ketika sudah ditumpuk kayu bakar, Alqamah sudah disimpan di atasnya, tinggal dinyalakan apinya. Untung berubah hatinya ibundanya Alqamah. Ya Allah, jangan kau bakar anak saya. Setengah mati saya lahirkan, kasihan. Saya maafkan ya Alqamah. Setelah keluar kata maaf dari mulutnya ibundanya Alqamah, maka seketika itu langsung Alqamah meninggal dengan tenang. Cete majilah. Ya. Makanya itu kita sebagai suami, ya, cinta kan sama istri kita, ya. Tapi tetap kita cinta kepada ibunda kita. Karena suami itu 50% milik istrinya, 50% masih milik ibunya. Beda kalau istri, itu sudah 100% milik suami. Mertua tidak boleh mengganggu. Istri itu kalau disuruh sama suaminya bikin kopi, kemudian dipanggil juga sama bapaknya mau piji-piji, ya, maka seorang istri tidak boleh mengikuti, menuruti kemauan bapaknya sampai mendapatkan izin dari suaminya. Begitu pentingnya. Beda kalau suami, istri tidak boleh cemburu ketika seorang suami disuruh sama ibunya, kebetulan istrinya juga menyuruh juga minta tolong sama suaminya, terus suaminya mendahulukan kepentingan ibunya. Istri tidak boleh cemburu. Kenapa? Karena masih ada milik ibunya. Kenapa bisa seperti itu hukumnya? Begini. Karena kita seorang suami, kalau bapak tak sudah meninggal, maka bertambah lagi orang yang harus kita nafkahi. Di samping istri, kita nafkahi juga kita punya ibu kandung. Bertambah lagi saudara perempuan kita, saudara kandung kita juga perlu menafkahi sampai dia menikah. Itulah kenapa tidak akan pernah lepas orang suami itu, seorang laki-laki itu dari ibunya. Bahkan masih ada milik ibunya setelah dia menikah. Jadi itu teman-teman sekalian. Bahkan termasuk juga orang yang tidak diterima nanti amal solehnya oleh Allah adalah seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya. Ini sudah jelas. Ya. Yang mana dibilang seorang istri durhaka kepada suaminya? Kalau lebih besar suaranya istri daripada suaminya, itu sudah durhaka. Yang mana dibilang lebih besar suaranya? Apa ketika dipanggil makna sini kok? Apa? Ya. Iya. Nah, bukan seperti itu. Tapi walaupun kecil suaranya, tapi kata-katanya membuat hati suaminya sakit, itu sudah termasuk durhaka kepada suami. Bahkan dulu ketika Siti Fatimah baru menikah, Nabi berpesan kepada Siti Fatimah. Apa dikatakan Nabi? Ya Fatimah, jikalau sekiranya nanti kamu meninggal dunia, sementara saya tahu kau telah durhaka kepada suamimu Ali, maka saya Rasulullah tidak akan mensolati jenazahmu karena dosamu kepada suamimu. Artinya apa? Walaupun dibacakan doa sampai 2-3 lembar doa kami yang kami panjatkan untuk kamu, tetap Allah tidak akan terima karena dosamu kepada suamimu. Bahkan ketika waktu itu Siti Fatimah bersama dengan Ali, sudah beberapa bulan setelah menikah, dia sempat datang kepada Nabi berkunjung. Ketika dia datang ke rumahnya Nabi, dia dapati Nabi baru bangun dan langsung lagi menangis. Berkatalah Siti Fatimah, "Ya Abi, apa yang membuat kamu menangis?" Apa kata Rasulullah? "Tadi ketika saya sementara tidur, di dalam tidur saya Allah perlihatkan dalam mimpi ada seorang wanita digunting bibirnya, ditarik keluar lidahnya, kemudian diikatkan di lehernya. Itu yang membuat saya menangis." Lalu kemudian Fatimah berkata, "Siapa perempuan itu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Dia perempuan dari umatku yang ketika berkata-kata tapi menyakiti hati suaminya." Itulah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengasap dia seperti itu. Nah, jadi ini termasuk dosa yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah. Jadi inilah di pikiran kita nantinya di padang mahsyar yang membuat manusia tidak sempat nanti untuk melakukan
kenal mengenal di antara satu sama lain. Kemudian teman-teman sekalian, di pada mahsyar itu, sebagaimana yang viral, yang pernah kita dengar bahwa matahari sangat dekat dengan kepala kita. Ini betul. Cuma yang menjadi perselisihan di antara kita itu jaraknya bagaimana. Karena ada yang mengatakan sejengkal di atas kepala kita, tapi ada juga mengatakan 1 mil di atas kepala kita. Tapi itu bukan jadi persoalan. Yang jelas Allah akan mendekatkan matahari di atas kepala kita. Bayangkan bagaimana panasnya, karena di dunia saja kalau tiba musim panas itu orang bikin gerah, abusan orang. Bagaimana kalau pamanya 1 mil di atas kepala kita, teman-teman sekalian. Makanya digambarkan dalam hadis Nabi, saking panasnya nanti itu bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nabi gambarkan dalam hadisnya, ada nanti orang yang tenggelam sampai di sini. Nabi menunjukkan di sini. Berarti tenggelam sampai di mulutnya. Masa bisa Ustaz? Pada hukum air mengatakan itu di dunia semuanya rata, berarti kalau begitu, kalau sama tinggi di sini, air sampai di mulutnya. Oh maaf teman-teman sekalian, hukum air itu yang sebagaimana kita pelajari dalam IPA, bahwa air itu mengalir ke dataran rendah dan datar semuanya, titik-titiknya di atas permukaannya. Itu di dunia. Tapi kalau nanti di akhirat tidak berlaku hukum air. Kalau umpamanya kita berdiri kemudian karena dosa kita sehingga Allah berikan kita rasa panas, kemudian sampai tenggelam di atas mulut kita, mungkin bagian di situ nanti airnya di sebelah tidak kebanjiran. Kenapa? Karena daripada masyarakat nanti Maliki Yaumiddin, Allah nanti menjadi raja di sana. Jadi maunya Allah yang jadi. Bahkan saking maunya Allah yang jadi, nanti yang merajai yang namanya hari pembalasan itu bahkan tidak bisa bergeser kaki kita itu tanpa izin dari Allah. Kalau mungkin di dunia, kalau matahari panas, mungkin kita masih bisa akali pakai payung atau kita pergi berteduh. Ketika kita di sidang, kita mungkin masih bisa lolos dengan menyewa mungkin pengacara-pengacara yang hebat. Tapi ketika pada mahsyar nanti, di mana Allah yang menguasai tempat itu, jangankan kita mau mengelak, jangankan kita mau pergi berteduh, bahkan kaki kita pun tidak akan pernah bergeser kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang berlaku nanti di sana kecuali kehendak Allah. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Maka dari itu, sebagaimana yang pernah kita dengar, di padang mahsyar nanti itu saking panasnya, ada beberapa kelompok, 7 kelompok itu yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Allah memberikan naungan kepada dirinya. Inilah kenikmatan tertinggi juga ketika nanti berada di padang mahsyar. Siapa itu teman-teman sekalian? Adalah mereka pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika mendengarkan masjid azan, gelisah mentol perasaannya kalau tidak pergi ke masjid sholat. Orang-orang seperti ini nanti mendapatkan naungan di akhir. Kenapa mesti dikategorikan sebagai pemuda? Karena memang di masa muda inilah masa pembentukan jati diri kita, dan sangat ganjil tentunya ketika ada seorang pemuda yang ketika masih muda tapi selalu hatinya ke masjid. Karena kebanyakan pemuda itu mereka lalai ketika azan berkumandang. Yang kedua, yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Yang mana dibilang adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu tidak selamanya dibagi dua, karena cikorota, tidak selamanya. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anggaplah kita punya anak 2, yang satu sudah SMA, yang satunya masih SD. Tentu beda uang belanjanya. Tidak mungkin sama-sama atas 10 ribunya. Anak SD dapat 10 ribu, anak SMA juga dapat 10 ribu. Ini bukan adil namanya. Yang namanya itu adil ketika memberikan uang jajan sesuai dengan kebutuhannya. Anggaplah anak SMA dikasih 30 ribu, sementara anak SD dikasih saja 5 ribu. Itu baru adil, karena begitulah tingkat kebutuhannya. Kemudian yang mendapatkan nanti naungan di akhirat
Ini perlu kita ingat teman-teman sekalian, supaya nanti di akhirat kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Adalah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Dikategorikan lagi ikhlas dalam bersedekah. Oh, ternyata ada orang bersedekah tapi tidak ikhlas. Ya. Memang ketika menyumbang di masjid, nah minta je sama panitia, jangan bagi sebut nama aku. Hamba Allah manusia itu. Ya. Pas hari Jumat diumumkan, sumbangan yang masuk dari hamba Allah 1 juta, langsung bersinga. Acih, itu kode masuk saya itu. Iya. Kemudian yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah manusia yang saling mencintai dan bertemu dan berpisah karena Allah. Kira-kira seperti inilah perkumpulan kita teman-teman sekalian. Kita datang ke sini dulu berkumpul bermajelis ilmu, tentunya karena Allah kita datang ke sini. Dengan satu tujuan kita datang bermajelis ilmu, berzikir, mengingat Allah bersama-sama lagi. Sebentar lagi berpisahnya bagus, karena sudah kita sholat isya, kemudian berpisah lagi. Tidak ada perkumpulan seindah seperti ini. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita punya perkumpulan atau semacam komunitas-komunitas, tapi komunitas itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak usah terlalu banyak membuang waktu di sana. Karena itu tadi, tidak ada perkara yang paling penting di dunia kecuali perkara agama. Kemudian selanjutnya yang mendapatkan naungan di akhirat adalah seseorang yang menggunakan masa mudanya, masa remajanya untuk beribadah kepada Allah. Wah, luar biasa ini Pak. Mudah, tapi tekun beribadah. Kira-kira Ustaz syukran akan ini. Sudah mudah, imam lagi. Jomblo kan. Ya. Kemudian yang keenam yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah muslim yang senantiasa bangun di tengah malam untuk menunaikan salat tahajud, kemudian selalu berdoa dan sampai-sampai air matanya mengalir karena takutnya kepada Allah. Ya. Ada yang kira-kira sampai ke makam ini? Ada yang kira-kira di antara kita di sini yang hadir sudah sampai ke tahap ini? Kalau sudah sepertiga malam, kita bangun tahajud, curhat kepada Allah, merayu kepada Allah, sampai menangis ini keluar air mata kita. Kalau belum kasihan. Ya, teman-teman sekalian, biasakanlah coba kita lakukan hal seperti ini, salat tahajud. Ini ibadah yang paling agung. Ya. Saya yakin teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman mampu melakukan salat tahajud, sudah menjadi pejuang tahajud, saya yakin itu 5 waktunya pasti di masjid. Kenapa? Karena salat yang hukumnya sunnah saja mampu dia tegakkan di tengah malam, apatah lagi yang menjadi salat wajib 5 waktu sehari semalam yang hanya di masjid. Banyak orang bangun di sepertiga malam mau nonton Liga Eropa, atau bangun di kencing, bunyi alarmnya tak 2 tak 3, tapi bangun matikan lagi. Pada waktu mau tidur itu bertekad maka tahajud sebentar, pasang alarm sampai 2 lapis HP. Pas enak-enak tidur bunyi, bangun tapi matikan, atau paling bangun pergi kencing. Padahal tidak ada itu kalah alarmnya Allah. Alarmnya itu Allah lebih hebat daripada alarm HP. Apa itu alarmnya Allah? Tiba-tiba Allah datangkan tikus yang kasih jatuh baskom di dalam di dapur, mak garumbang, langsung bangun. Dilihat jam 3. Alarm itu dari Allah. Atau tiba-tiba hujan di tengah malam, deras sekali, mak galopok mana ngising. Itu alarm dari Allah. Tapi begitulah banyak yang tidak peka di antara kita. Pada Allah tujuannya baik mau kita kasih bangun, tapi ternyata kita masih melanjutkan tidur. Ternyata tidur kita lebih penting daripada bermunajat kepada Allah. Padahal tahajud di sepertiga malam teman-teman sekalian, inilah sebenarnya waktu yang tepat untuk bisa dekat dengan Allah. Karena saking dekatnya kita dengan Allah, sampai-sampai Allah turun ke langit pertama. Tujuannya untuk menunggu siapa yang bangun di sepertiga malam hanya untuk berdoa kepadanya. Dan ini sombongnya kita. Allah sudah turun di langit pertama, menunggu kita untuk berdoa dan menangis, merayu kepadanya. Tapi kita masih mengorok tidur. Bukan ini kesombongan kita kepada Allah? Ya, kalau begitu mulai sebentar.
bertekad, saya akan menjadi ahli tahajud. Insya Allah. Ya. Dikerja ya, bukan dicarita. Kemudian yang ketujuh, yang mendapat naungan nanti di sisi Allah adalah seorang laki-laki yang ketika diajak berzina, tapi dia katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini ungkapan Nabi Yusuf ketika digoda sama Zulaiha, mau dijebak, dikuncikan kamar, mau dirayu sama Zulaiha. Siapa yang tidak tergoda sama Nabi Yusuf yang tampannya seperti yang di Ningrat? Masya Allah. Dia perempuan digoda sama perempuan. Kalau kita yang goda perempuan itu belum tentu mau. Ya. Nabi Yusuf dia yang digoda, Pak. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Coba kita yang digoda begitu. Saya rasa bukan katanya kita inni akhafullah, tapi mungkin bilang ini kesempatan. Kenapa Allah memuliakan seperti ini, Pak? Sampai-sampai diberikan naungan. Karena tidak mudah. Ketika kita berada dalam lingkaran yang namanya berpeluang untuk melakukan perzinahan. Disinilah tempat yang paling berat untuk bisa meninggalkan syahwat seperti itu. Iya. Kenapa, Pak? Karena kan itu tiga itu senjatanya syaitan dari dulu sampai sekarang, tidak ada lain. Tiga senjatanya syaitan itu kalau mau kita taklukkan. Pertama, ditawari dulu harta. Kalau tidak tergoda dengan harta, mungkin dia gila jabatan. Tahta mau dikasihkan. Ternyata tidak gila jabatan, Ji. Senjata terakhir. Wanita coba. Ternyata kalau wanita biar ustaz kapotong. Iya, banyak lagi ustaz yang sudah tenang tiba-tiba langsung lalai hanya gara-gara wanita. Itulah mungkin kenapa Allah memberikan kemuliaan seperti ini sampai diberikan naungan nanti di akhirat ketika laki-laki sempat ada kesempatan untuk bisa berzina, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Iya. Jadi teman-teman sekalian, inilah seputar tentang pada mahsyar. Sebenarnya ada banyak lagi yang perlu kita bahas tentang pada mahsyar ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, insyaallah kita akan lanjutkan part kedua untuk pengajian kita tentang padang mahsyar ini, teman-teman sekalian. Jadi cukup sekian penyampaian saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.